Selamat siang pemirsa dan terima kasih Anda masih bersama kami. Dan dialog kita siang hari ini kita akan membahas mengenai pola asuh anak kinestetik. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio narasumber kita yang pertama Ibu Nefri adalah trainer orang tua. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Yang berikutnya ada Ibu Dr. Hanif Pujiati, pengamat pendidikan. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Oke, kita akan membahas mengenai anak kinestetik. Mungkin saya ingin ke Ibu Hanif dulu. Ibu Hanif, sebenarnya yang dikategorikan anak kinestetik itu yang seperti apa sih Bu Hanif? Kalau kita lihat tentang karakteristik anak, cara belajar anak itu ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Nah, salah satunya dari cara belajarnya ya? Cara belajarnya baik di rumah ataupun di sekolah atau di lingkungan, fokus kepada kecenderungan anak. Jadi sebenarnya tidak ada, oh ini anak kinestetik, ini anak auditori, ini anak visual, tidak ada. Tetapi kecenderungannya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sekolah, sebenarnya kalau guru mengamati karakteristik anak, itu akan menemui ketiga karakteristik itu, kecenderungan itu ada. Jadi tiga-tiganya ada, tinggal dilihat mana yang paling dominan. Ada beberapa sekolah yang memetakan dulu sebelum mulai belajar. Ketika anak masuk, dipetakan, kemudian data pemetaan disampaikan oleh guru, dan guru melihat, oh ini kecenderungan anak ini auditori, ini visual, ini kinestetik. Di usia berapa Ibu kita bisa lihat dari pemetaannya? Anak PAUD sebenarnya sudah sangat-sangat dari usia dini sudah sangat terlihat kecenderungan itu. Nah, masalahnya adalah tidak semua guru mengenali itu. Nah, karena tidak semua guru mengenali itu, sehingga ada stigma-stigma. Anak yang anteng, anak yang baik, ada itu yang bandel, itu dianggap yang visual auditori kan seperti itu. Kalau anak yang banyak gerak, banyak pola, atau moves kan kinestetik itu dia sering bergerak. Ada aktivitas fisik yang dilakukan anak itu pada proses belajar. Nah, itu dianggap kinestetik. Dan semuanya bagus karena itu kecenderungan anak, dan sebenarnya guru harus memfasilitasi ketiga kecenderungan itu gitu. Sayangnya di sekolah, untuk sekolah SD, SMP, SMA yang didesain formal seperti itu tidak banyak memfasilitasi kecenderungan anak jenis ini. Ruang yang terbatas, jumlah kursi dan meja penuh, ini sangat menjadi kendala bagi anak untuk belajar secara moves, bergerak begitu. Yang kedua, masih banyak guru yang tidak sabar menangani anak jenis ini. Inginnya yang menyampaikan materi, menjelaskan, anak mendengarkan dengan baik, mengerjakan latihan, praktek dan sebagainya. Padahal anak jenis ini kan tidak seperti itu. Dia tidak nyaman kalau hanya mendengarkan. Tapi ada aktivitas fisik yang dia lakukan. Nah, ini menjadi sorotan kita bersama bahwa desain kelas, kemudian pemetaan anak itu menjadi penting supaya tiga-tiganya itu nyaman dalam belajar. Dan itu belum diaplikasikan untuk pendidikan kita yang sekarang di PAUD ya? Belum. Di PAUD ketika tadi saya sampaikan di SMP SMA. Kalau di PAUD banyak Mas. Kalau di PAUD sudah banyak mengklasifikasikan itu, karena di PAUD itu belajar di kelas, belajar di luar kelas, move-nya lebih bagus dibanding dengan SMP atau SMA. Justru anak kinestetik itu terfasilitasi ketika di PAUD, ketika di TK. Itu kan tadi dari sisi pendidikan atau di sekolah. Kalau dari orang tua, Bu Nefri ini, dari pengalaman Anda sendiri, orang tua di Indonesia ini sudah seberapa paham sih dengan anak-anak kinestetik ini? Mungkin saya boleh cerita pengalaman saya ya. Kebetulan anak kedua saya laki-laki. Jadi ketika di kelas dia itu tidak bisa duduk diam, bergerak terus gitu. Kalau dikasih kertas ulangan, diremet-remet, dibuang. Tapi guru yang paham biasanya akan kalau lagi ulangan dia panggil ke depan, kemudian dilakukan ulangan lisan dan nilainya 100. Gitu. Nah, saya waktu itu, sekarang anak saya ini sudah lagi mengerjakan skripsi, gitu. Waktu dia masih kecil seperti itu, saya juga belum tahu. Sehingga yang saya lakukan adalah saya membantu guru untuk membuat dia lebih duduk manis dan bisa belajar. Nah, jadi kerjasama sama guru di sekolahnya saat itu ya? Bukannya saya memfasilitasi anak saya untuk lebih berkembang, tapi saya makin press dia untuk mengikuti aturan yang duduk manis dan belajar di sekolah seperti itu. Nah, kemudian saya belajar
ternyata anak-anak, tadi Ibu sudah sebutkan Bu Hanif, bahwa untuk ada anak-anak yang belajar dengan visual, dengan melihat, ada anak yang belajar dengan mendengar. Untuk anak kinestetik, mereka yang bekerja untuk menyerap informasinya adalah indera proprioseptif. Jadi kalau indera sekarang udah nambah 2 lagi Mas, kalau dulu cuma 5 sekarang nambah 2. Proprioseptif itu adalah persendian gitu. Mungkin bisa dicoba dengan Mas Rizky, tolong tutup matanya Mas. Oke, saya coba tutup mata. Tutup mata. Kemudian saya akan begini. Oke. Apa yang dirasakan? Apa yang Pertama tadi kaget sih. Oke. Waktu disentuh kaget. Oke. Terus ada perasaan ya karena ditarik ya agak sedikit. Ada penarikan dari sebelah kanan. Oke. Kemudian arah tangan kemana? Arah tangan ke atas. Oke. Berapa tinggi? Bisa diulangi lagi? Berapa tinggi? Tangan tadi diarahkan? Segini kayaknya. Oke. Baik. Bukan mata. Oke. Itu mereka belajarnya seperti itu. Jadi ketika mata ditutup, ketika telinga ditutup, mereka masih bisa menerima informasi. Oke. Nah, ketika mereka tidak diizinkan bergerak, sedangkan mereka biasa bergerak untuk mendapatkan informasi, maka mereka tidak bisa optimal untuk belajar. Itu. Jadi itu kuncinya untuk anak kinestetik ini ya? Ya, Oke, nah kalau dari sisi orang tua sendiri Anda melihat di Indonesia sekarang ini sudah banyak yang paham atau justru belum sih Ibu sama anak-anak kinestetik? Masih belum. Masih belum? Ya, karena Indonesia masih berpijak kepada pendidikan yang kita taunya anak duduk manis ya Bu ya. Duduk rapi, belajar, duduk manis gitu ya. Mendengarkan dengan baik, kalau geser sedikit katanya nggak konsentrasi gitu kan. Gitu, terus kemudian kalau zaman saya dicatat, kalau yang gerak dikit dicatat gitu ya. Ya, sehingga itu membuat mereka makin tersiksa sebetulnya. Mereka nggak bisa belajar. Terus Tapi untuk kan apa mereka di kelas? Informasi banyak gitu ya di Google, di sosial media ini juga belum terlalu membantu berarti. Punten Indonesia itu merupakan negara yang sangat tinggi untuk harapan tingkat pencapaian akademis. Ya, sehingga yang dikejar adalah bahwa nilai itu ada. Ketika anak-anak tidak menunjukkan prestasi berupa nilai, maka dianggap mereka tidak belajar dengan baik. Gitu. Jadi kalau tadi Bu sampaikan bahwa bukan hanya orang tua, guru, bahkan pemerhati anak belum banyak memberikan ruang untuk itu. Jadi masih kurang pengetahuannya dan mungkin kita akan juga membahas bagaimana sih membedakan antara anak kinestetik atau anak hiperaktif kalau kita tahu. Namun usaha jeda berikut tetaplah bersama kami.